6 golongan orang yang bertengkar dengan orang yang telah menyesatkannya ketika di neraka Jahannam. Bahwa di dalam surat Qaf disebutkan 6 orang ini. Jadi ketika di neraka mereka bertengkar antara orang yang disesatkan dengan orang yang menyesatkan. Ini disebutkan di ayat ke-23 surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahannam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa Allah berfirman kepada 2 malaikat yang mengiringi manusia untuk melemparkan 2 orang ini, yaitu orang yang ingkar, kafar, dan anid, yaitu orang yang ingkar dan orang yang keras kepala, dilemparkan ke dalam neraka. Oleh siapa? Oleh 2 malaikat pengiring mereka. Lalu yang di ayat selanjutnya disebutkan bahwa manna'il lil khair, sangat enggan berbuat kebaikan. Ini yang ketiga. Yang keempat, mu'tad, yaitu orang yang melampaui batas. Baru yang kelima, murib, yaitu orang-orang yang ragu-ragu. Baru yang keenam, ini disebutkan di ayat selanjutnya, di ayat ke-26. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menjadikan bersama Allah Tuhan sembahan selainnya. Jadi mereka yang mensyirikkan Allah. Ini 6 orang yang akan dilemparkan malaikat ketika di neraka. Yang pertama tadi, orang yang sangat ingkar, kafar. Yang kedua, orang yang keras kepala, anid. Yang ketiga, mana'il khair, yaitu orang yang menghalangi, sangat menghalangi orang yang berbuat kebaikan. Mu'tad, yaitu orang yang menghalangi kebajikan. Murib, orang yang ragu-ragu. Yang keenam, orang yang menyembah sembahan selain Allah, atau dia menyembah yang lain ketika menyembah Allah. Inilah termasuk orang yang syirik. Orang yang ingkar, kafar, ini juga disebutkan di surat Al-Baqarah. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang tetap bergelimang dengan dosa ribanya dan selalu berbuat dosa. Ini yang termasuk dalam golongan ini. Sedangkan yang keras kepalanya itu seperti apa? Keras kepala dengan ayat-ayat Allah, keras kepala menentang kebenaran ayat-ayat Allah dengan kebenaran. Ini juga disebutkan di Al-Mudaththir ayat 16. Sedangkan yang ketiga yaitu orang yang menghalangi kebaikan, mana'il khair. Ini orang yang menghalangi orang berbuat kebaikan ini di hari kiamat, di alam syirat. Mereka termasuk orang yang akan diberi tanda, yaitu hidung mereka seperti belalai. Ini tanda mereka. Dan orang-orang yang melampaui batas ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang melampaui batas? Termasuk orang
ketika berperang bisa juga melampaui batas. Ketika diberikan haknya untuk kisos, dia juga melampaui batas. Banyak. Karena Al-Quran telah memberikan batasan-batasan mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Maka orang yang keluar dari batasan yang telah disebutkan dalam Al-Quran, maka ia termasuk orang yang melanggar batas. Dan ragu-ragu ini juga banyak disebutkan, diantaranya di dalam kisah Syamud, di mana ketika Nabi Shaleh menyampaikan risalah kepada umatnya, kepada kaum Samud, apa yang mereka sebutkan? Mereka ragu-ragu, gelisah tentang agama yang disampaikan oleh Nabi Shaleh. Tapi mereka tetap dalam keraguan itu dan tidak memeluk apa dan tidak mengikuti apa yang disuruhkan oleh Nabi Shaleh. Inilah termasuk orang-orang yang ragu. Sedangkan orang-orang yang menyembah sembahan selain Allah itu banyak. Inilah yang termasuk sifat-sifat musyrik. Sehingga ketika di neraka mereka termasuk 6 golongan orang-orang yang bertengkar ketika di dalam neraka Jahannam. Dan Allah menyebutkan agar mereka tidak bertengkar di dalam neraka. Orang yang menyesatkan mengakui, aku tidak menyesatkan. Mereka sendiri yang tersesat. Sedangkan orang yang merasa tersesat mengaku ia telah disesatkan. Sehingga Allah mengultimatum di ayat ke-28. Di ayat 28 disebutkan, Qala la tahtajimu ladayya wa qadamtu wa la qadamtu ilaikum bil wa'id. Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, sungguh dahulu telah aku memberikan ancaman kepadamu. Di ayat 29-nya disebutkan, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizalamin lil abid. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Jadi baik yang disesatkan maupun disesatkan, udah jelas apa hukumannya masing-masing. Tidak ada yang luput dan tidak ada Allah menjalimi hamba-hambanya. Dan ini juga disebutkan di surat Al-A'raf juga disebutkan bagaimana orang yang disesatkan dengan orang yang menyesatkan juga bertengkar, di mana orang yang disesatkan itu disebutkan di ayat 38, 39. Orang yang telah disesatkan itu menuntut, bermohon kepada Allah agar orang yang telah menyesatkannya itu diberikan balasan, diberikan siksaan dengan berlipat ganda. Dan Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksa yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Hingga orang yang telah menyesatkan juga berkata, kamu tidak memiliki kelebihan sedikit pun atas kami. Maka rasakanlah azab yang telah kalian perbuat ketika di dunia. Jadi antara yang disesatkan dengan menyesatkan tetap ribut, bertengkar sampai Allah mengangkat mereka. Enyah kalian dari hadapanku. Itu yang terjadi di neraka. Oleh karena itu, ketika di dunia, maka kembalikan kepada Al-Quran, kepada hadis, hingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disesatkan. Siapa yang bisa menyesatkan?
orang yang menyesatkan itu bisa termasuk golongan jin, syaitan, dan manusia. Karena disebutkan di surah Al-A'raf, orang yang menyesatkan adalah golongan jin dan manusia. Semoga kita terhindar termasuk orang-orang yang disesatkan ataupun yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin.